Oke, teman-teman semua, kembali lagi setelah kita rehat sejenak, istirahat ria, ya. Sekarang kita akan kembali menemani teman-teman semua di podcast pagi hari ini. Kalau tadi kita sudah belajar banyak ya, diskusi banyak tentang ibadah yang semu atau ibadah yang keliru. Sekarang ya pasti ini apa sesuatu yang teman tunggu-tunggu ya. Seperti apa sih ibadah yang sejati, gitu ya. Nah, kita akan mulai bahas. Langsung saja mungkin teman-teman, yuk, seperti apa sih ibadah yang sejati itu, ya, ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Silakan dari abang dan kakak. Atau ladies first lagi. Sambil yang tadi terakhir lah, Pak Leora. Oh iya. Sambil diseruput kopinya, sambil dimakan pisang gorengnya. Iya dong, kita harusnya ini jadi podcast santai. Sebenarnya saya mau bahas dulu tentang ini nih, menarik nih, tentang worship. Nah, nanti kita bahas tentang ibadah worshipnya. Banyak orang berpikir kalau worship itu ya kayak yang kita lakukan sekarang gitu, kita nyanyi, nyembah Tuhan dan lain sebagainya. Padahal coba kita baca ya Kejadian 22 ya. Ini pertama kali muncul kata worship di Alkitab. Nah, ini biasanya kalau pertama kali muncul ini berarti lebih merujuk kepada esensi kan ya. Jadi di sini dikatakan Kejadian 22 ayat ketika Abraham mau membawa anaknya Ishak ini ya untuk dikorbankan ke Gunung Moria gitu ya. Nah, ayat 4. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. 5. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepada. Coba lihat tuh. Jadi sembahyang di sana, itulah worship. Dan kata worship pertama kali muncul di Kejadian 22. Dan itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan musik. Nyanyian. Ini menarik gitu. Sangat tidak ada kaitan. Yang mereka bawa itu apa sebenarnya ke sana? Ayat 3. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil dua orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah. Jadi worship itu lebih kental dengan ini ya, kayu dan api, ya mungkin minyak tanah gitu ya, dan korban, worship. Nanti ini ada kaitan dengan ibadah sejati. Jadi jauh sekali gitu dari apa yang kita pahami hari ini. Mungkin bahwa ya kalau ibadah itu harus ada musiknya, diiringi musiknya, menyembah Tuhan tuh nyanyi, angkat tangan. Walaupun kita akan lakukan itu. Aku paling suka lompat-lompat di gereja kalau lagi nyembah Tuhan. Kayak Daud ya, sampai bahkan bajunya diambil, wah, oleh gitu ya. Abang pernah dengar tuh di gereja mana ya, aku lupa tapi nggak usah disebut lah. Nyanyinya itu seru deh, sampai oleh. Ya ini bisa heboh kalau dilihat di YouTube kali ya gitu. Nah, jadi itu tidak ada kaitannya dengan musik dan itu. Tapi pada esensinya ada itu berbicara tentang korban. Nah, di Roma 12 ayat 1, jadi ada ibadah yang sejati. Ya, saya bacakan Roma 12 ayat 1. Dan itu kembali ke Kejadian 22 tadi esensinya. Roma 12 ayat 1 saya bacakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Ya, Kejadian 20 itu waktu itu yang mau dipersembahkan adalah Ishak, anaknya Abraham yang hidup. Yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ada kata berkenan loh. Hidup, kudus, berkenan. Itulah ibadahmu yang sejati. Coba bayangkan tuh. Kriterianya itu. Yang hidup, kudus, dan berkenan itu dipersembahkan.
dikorbankan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi kelihatannya udah God oriented banget di sana. Tubuh kita ini yang kita sayangi ini, yang pengen kita perindah ini, yang pengen kita beri kenikmatan ini, justru itu yang ditaruh di atas mezbah bakaran itu jadi persembahan yang hidup dan nanti dibakar gitu di hadapan Tuhan. Maksudnya ini bukan dibakar hidup-hidup ya. Jangan disalah mengerti. Artinya apa? Kita memberikan hidup kita ini setiap hari, setiap saat untuk memuliakan Tuhan, untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah ucapan yang sangat lugas diingatkan loh oleh Paulus, demi kemurahan Allah aku nasihatkan gitu, persembahkan tubuh. Jadi ada ibadah yang sejati, yaitu ibadah yang diperkenan Tuhan. Kenapa disebut ibadah yang berkenan, yang diperkenan Tuhan, teman-teman? Karena sederhana aja alasannya. Karena banyak ibadah yang dibenci Tuhan. Sadar nggak ini, anak-anak muda? Ada dan banyak ibadah yang dibenci Tuhan. Nah, kita mungkin nggak ngeh ini selama ini. Jadi kita nanya, mungkinkah orang beribadah tapi Tuhan tidak suka? Coba, bukankah ibadah menyenangkan hati Tuhan? Kita punya pikiran seperti itu kan ya. Pokoknya kan ibadah pasti menyenangkan hati Tuhan. Paling tidak itulah yang kita dengar setiap kali kita beribadah. Ke gereja atau apa. Terucap lepas itu. Dan jelas dari mulut WL atau dari pengkhotbah gitu. Jadi kita seringkali dibuat kayak, ya jadi kita yakin gitu akan perkenan Tuhan atas ibadah yang sedang kita jalani. Apakah kita mengatakan, apakah Alkitab itu salah gitu? Mengatakan bahwa ada ibadah yang tidak diperkenan. Atau memang kita yang selama ini salah dan tidak pernah introspeksi diri, atau memang persekutuan kita, pelayanan kita, gereja kita yang selama ini salah dan tidak pernah introspeksi diri. Ya, yang pasti gitu ya, kalau ini diajarkan, dibukakan kepada banyak orang, ya bisa jadi ini akan membuat beberapa orang kecewa dan nggak lagi ibadah. Tapi demi kemurahan Allah katanya, aku menasihatkan kamu, come back kepada ibadah yang sejati. Mungkin itu menyakitkan memang, mematikan gairah orang yang mau beribadah untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Tapi ini harus dibenarkan kembali sehingga ibadah yang sejati itu hidup kembali di tengah generasi kita. Itu dari abang ya. Berarti, sorry kalau salah ya bang, berarti fokusnya ibadah yang sejati itu fokusnya adalah memberi, bukan menerima ya bang ya? Fokusnya adalah kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah, tapi pada saat yang sama Tuhan juga do something for us gitu. Ada janji dalam ibadah, nanti kita lihat juga. Wow. Pengantar yang sudah membakar-bakar ya. Silakan buat abang dan kakak ya menambahi tentang ibadah yang sejati itu seperti apa. Sudah tebel banget sih. kita pertebal lagi bang. Kita pertebal lagi. Nggak bisa pertebal lagi. Aku tambahin dikit-dikit aja di pinggir-pinggirnya. Ya boleh bang. Kalau dari saya sih sederhana ya. Maksudnya seperti apa ibadah yang sejati? Seperti Yesus. Seperti apa yang Yesus lakukan, kan gitu. Dia mempersembahkan hidupnya untuk karya penebusan. Firman Tuhan kan bilang seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu, kan gitu. Kita harus mengerjakan apa yang Yesus kerjakan juga, gitu. Kita mengosongkan diri, mengambil rupa sebagai seorang hamba, hidup bukan kita lagi yang hidup, sama kayak Yesus kan, bukan aku melakukan bukan apa yang aku kehendaki katanya, tapi apa yang Bapa kehendaki gitu. Yang ku katakan bukan dari aku, dari Bapa. Nah, harusnya kita begitu ya kehidupan kita. Harusnya kita gitu, kita juga hidup mengosongkan diri, mati dari semua kehendak diri sendiri, tapi mengutamakan Tuhan gitu. Makanya Firman bilang kita harus taruhkan
perkataan dan pikiran yang serupa dengan Kristus Yesus. Gitu. Nah, kita harus berjalan demikian ya. Makanya saya sangat senang dengan salah satu nats yang bilang kita tuh harus bertumbuh dalam segala hal ke arah Kristus, ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Di dalam segala hal kita harus bertumbuh ke arah Dia. Jadi Dialah titik manusia dewasa secara rohani kan, titik habisnya itu ya serupa dengan Yesus gitu. Nah, kita terus selama masih ada di bumi ini ya terus bertumbuh semakin serupa ya ke arah Yesus. Nah, kita bisa lihat apakah dengan semua yang kita lakukan membawa kita semakin serupa dengan Kristus atau tidak gitu. Nah, kita bisa lihat dari semua yang kita kerjakan, dari semua rutinitas yang kita lakukan, rutinitas ibadah kalau kita pakai cara ibadah tadi. Jadi hampir sama dengan yang disampaikan sama Bang Roy, mempersembahkan tubuh ini ya, kehidupan ini di dalam keseharian. Kan itu yang dilakukan oleh Yesus dalam keseharian dia. Gitu. Jadi hampir semua kayaknya di dalam pikirannya, apalagi Bapak gitu ya, apalagi yang Bapak inginkan aku lakukan gitu, dan dia memang lakukan semua sampai mati. Dan di ayat di Filipi 2 itu ayatnya bilang dan Bapa mempermuliakan dia. Kalau tadi Bang Roy bilang di saat yang sama Tuhan akan do something, yaitu Tuhan permuliakan juga kita gitu dengan caranya ya. Jadi Tuhan mempermuliakan kita dengan cara Dia, bukan sesuai dengan keinginan kita. Kita pikir kita dipermuliakan ya supaya kita dipuji, supaya ya, kita diberkati materi. Nah, belum tentu seperti itu cara Tuhan mempermuliakan kita. Gitu. Belum tentu sampai Yesus sampai dia mati, kayaknya nggak ada satupun yang memuji dia ya. Orang-orang yang nggak percaya justru malah dihina, malah dicaci, malah dibunuh kan gitu. Nggak ada gitu. Makanya konsep berpikir kita dipermuliakan oleh Tuhan itu harus berubah, memang harus berubah. Gitu. Jadi bukan kita dapat pujian akhirnya dapat berlimpah. Jadi bukan itu ciri-ciri orang yang dipermuliakan Tuhan. Mungkin bisa ke sana, tapi bukan itu merupakan tanda utama orang dipermuliakan Tuhan. Orang yang nggak kenal Tuhan juga punya mobil banyak kan gitu. Kalau ukurannya itu. Nah, gitu kira-kira. Ya, thank you Bang Dedi. Ada lagi mungkin dari kakak kita ibadah yang benar seperti apa? Nambahin dikit-dikit lagi aja, udah tebal ini. Ya. udah sangat-sangat tebal. Iya. Enggak loh, bisa itu. Banyak pasti aspek yang masih miss. Iya Bang. Kidding. Nanti paling kadang-kadang kidding. Iya. Paling cuma mengulang aja sih Bang ya, seperti yang disampaikan kedua. Atau mungkin memperjelas di Roma 12 ayat 1 yang tadi sudah disinggung sama Bang Roy, bahwa tadi kan ibadah yang sejati kan mempersembahkan tubuh ya yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan. Nah, mungkin kita buat pendengar podcast pagi hari ini pengen tahu sih mempersembahkan yang kudus itu seperti apa, mungkin ya. Supaya teman-teman bisa lebih mengerti dan paham lagi. Ya. Kalau kita ini ya. S2 bisa. Ya, kalau kita lihat dari Roma 12 ayat 1 tadi, ya, memang mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup. Itu yang mempercayakan seluruh hidup kita kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Kayak tadi kan Bang Dedi sempat bilang ya bahwa apa yang jadi kehendakmu, apa yang Tuhan mau aku lakukan lagi sih gitu. Nah, kita mencari kehendak Tuhan, mencari apa yang Tuhan
mau untuk kita kerjakan gitu ya. Dan apa namanya, terus maksudnya mempersembahkan sebagai persembahan yang kudus gitu ya, sebagai hidup yang kudus gitu ya, adalah ketika ya kita sungguh-sungguh terus memurnikan hati semakin serupa Kristus ya, kembali lagi seperti yang dibahas sama Bang Dedi ya. Kayak saya tadi bilang, ya ini mah ngulang-ngulang aja sebenarnya, mengulang apa yang sempat dijelaskan oleh Bang Roy sama Bang Dedi ya, bahwa ya kita mengejar keserupaan dengan Kristus, karena memang kita sendiri sebenarnya kan manusia berdosa ya, yang tidak sebenarnya aslinya kita nggak sekudus itu, karena yang kudus cuma Yesus sendiri gitu. Tapi kita mempersembahkan tubuh yang kudus itu, hidup yang kudus adalah ketika kita uh, terus untuk memurnikan hati, semakin serupa dengan Kristus, yang awalnya sakit hati kita mengampuni gitu ya, mulai membenci dosa, kan mencari tahu apa yang Tuhan mau buat kita lakukan ya. Tuhan rindu supaya kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Meskipun kita manusia berdosa ya, Tuhan rindu supaya kita nggak lagi hidup dalam dosa, mulai membenci dosa. Nah itu yang kita perlu kejar ya, supaya menjaga hidup kita untuk tetap kudus. Bahkan kalau kita lihat ya, salah satu tokoh kan Daud itu kan kita bisa lihat hidupnya, dia ikut Tuhan, dia suka menyembah Tuhan, dia takut akan Tuhan gitu. Dia pun ada titik di mana dia jatuh dalam dosa kan ya, meskipun dia sudah ikut Tuhan ya, dia akhirnya jatuh dalam dosa perzinahan sama Betsheba gitu. Dan tapi di situ ada satu hal yang memang kita sangat teladani ya, dan mungkin sering sekali dibahas juga, bahwa Daud punya hati yang mau bertobat, Daud punya hati yang mau mendengar suara Tuhan ketika dia diingatkan sama Nabi Nathan apa kesalahannya gitu, dan akhirnya dia bertobat, dia minta ampun sama Tuhan, hati yang mau terus bertobat sekalipun tahu bahwa dia dia berdosa gitu ya, dia tahu akan dosanya, dia tahu akan kesalahannya, tapi dia juga tahu Tuhan rindu supaya kembali, jangan gitu lagi Daud nih gitu, jangan kamu lakuin dosa itu lagi. Dan akhirnya ya Daud bertobat kan ya. Nah itulah yang Tuhan rindukan sebenarnya, kita punya hati yang terus mau bertobat, nggak cuman tobat kumat. Kalau kita tadi lihat yang kita bahas di part 1 tadi kan ya, hanya sekedar ke gereja aja, terus habis itu nanti di luar ibadah gereja hari Senin sampai Sabtunya mungkin hidup nggak benar. Itu kan bukan mempersembahkan hidup yang kudus, tapi malah hanya sekedar luarnya doang gitu, luarnya doang menyenangkan hati Tuhan, tapi padahal nggak ada yang bisa menjamin hanya dengan ibadah seperti itu terus Tuhan senang gitu, enggak. Tapi justru mempersembahkan hidup yang kudus, mempersembahkan hidup yang berkenan, ya itu berarti ya mencari keinginan hati Tuhan seperti apa dan melakukannya gitu, hidup yang terus menerus bertobat setiap hari gitu, seperti itu Bang. Oke. Thank you Kak Estu, luar biasa. BTW nih Bang, ngomong-ngomong tentang ibadah gitu ya, ini juga mungkin sering dibahas ya. Jadi polemik juga ya, tentang tadi kan kita bahas tentang ibadah yang sejati, tapi kita mau bahas agak sedikit berbeda tentang cara gitu ya. Cara ibadah ini juga penting juga ya. Maksudnya aku nggak tahu ini sesuatu yang fundamental untuk kita bahas atau enggak, tapi banyak orang memperdebatkan tentang cara ibadah yang benar. Misalnya ibadah online ini kayaknya caranya salah deh, cara sesuatu yang keliru gitu ya, atau ya sesuatu yang orang-orang banyak memperdebatkan cara ibadahnya Bang. Itu sesuatu yang esensial, fundamental, atau gimana Bang menurut abang-abang atau kakak? Ya, teman-teman bisa balik lagi ke Roma 12 ayat 1 tadi, itu banyak yang bisa dielaborasi loh dari situ. Roma 12 ayat 1 ya. Jadi persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Tadi satu sisi Kak Estu bahas tentang kekudusan. Nah ini nih, dengar baik nih teman-teman. Jadi
persembahkan tubuhmu, itu berarti apa? Itu merupakan gambaran kegiatan oleh anggota tubuh kita. Semua kegiatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita, apapun yang kita lakukan, yaitu semua aktivitas dalam kehidupan ini, persembahkan. Termasuk pelayanan online kita, ibadah online kita, persembahkanlah untuk Tuhan. Kalau kamu lakukan liturgi gereja pun di dalam gedung gereja klasik gitu yang nampak seperti betul-betul gereja ini, ya ada loncengnya dan ritualnya betul-betul, kamu pakai jubahnya, ada kemenyan-kemenyannya dan lain sebagainya. Kalau dilakukan pun itu tanpa motivasi persembahan yang benar, itu pun tadi kita sudah bahas ya, itu tidak dikenan Tuhan. Ada banyak ibadah yang dibenci Tuhan loh, yang tanpa rohani. Artinya apa? Kolose 3:23 kan berkata, apapun yang kamu lakukan, ya apapun yang kamu perbuat itu, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadikanlah itu ibadahmu. Online ini itu sarana. Jadi musik, khotbah dan lain sebagainya yang ada di dalam pelayanan kita ya, jenis kegiatan pelayanan itu semua sarana. Bukan tujuannya, tapi itu adalah sarana untuk mencapai tujuan dari ibadah yang sejati tadi, yaitu supaya kita bisa persembahkan, muliakan Tuhan. Artinya kapanpun, dimanapun, seluruh kegiatan adalah ibadah yang sejati. Camkan ini powerful loh. Persembahkan tubuhmu itu tuh berarti kapanpun teman-teman, dimanapun teman-teman, seluruh kegiatanmu adalah ibadahmu yang sejati. So be careful with what you do gitu. Be careful dengan pekerjaanmu, be careful dengan bisnismu, be careful dengan keluargamu, be careful dengan hubunganmu, be careful dengan pergaulanmu, be careful dengan semua yang kau lakukan dalam keseharianmu. Do it for the glory of God. Teman-teman yang kerja, teman-teman yang ada di bisnis, teman-teman yang trading, ya, investasi, teman-teman yang punya apapun lah kegiatanmu, kamu olahragawan dan lain sebagainya, do it for the glory of God, ibadahmu yang sejati. Jadi bukan hanya hari Minggu teman-teman, jadi persembahan tubuh ini itu bukan hanya hari Minggu di gereja. Jadi gereja nggak boleh memonopoli ibadah, gereja juga jangan sampai mengajarkan ibadah itu hanya hari Minggu, itu memonopoli gitu ya. Karena umat tidak boleh menilai diri tadi yang bilang sudah beribadah atau menyenangkan Tuhan hanya karena sudah ke gereja. Gimana orang-orang yang di pedalaman, tidak ada gerejanya, dia yang harus mendirikan gereja di situ. Dengan itulah dia memberikan ibadah yang sejati pada Tuhan. Itu satu sisi ya. Do it for glory of God, ya teman-teman, bukan duit ya. Ya Tuhan nggak butuh duitmu ya, tapi lakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, luar biasa Bang. Ada teman-teman yang lain mungkin? Ini menjawab teman-teman yang mungkin yang masih jadi polemik ya, mempermasalahkan cara ibadah online. Saya nggak merasakan hadirat Tuhan hanya karena online atau gimana gitu ya. Itu sarana lagi saya bilang ya. Jadi, sarana. Ada gereja satu yang pakai musiknya pakai drum. Ada yang enggak lah, penting piano dan khusyuk gitu dan lain sebagainya. Well, Alkitab tidak mendefinisikan itu sebagai satu yang baku untuk dilakukan semua orang gitu. Maksudnya do something. Daud juga berkata, sembahlah Tuhan dengan apa katanya? Dengan ceracap yang begitu-begitu ya. Semua alat musik yang bisa dia bilang kan ya ada di Mazmur. Mungkin kalau pada masa itu sudah ada gitar listrik, pujilah Tuhan dengan gitar listrik. Pujilah Tuhan dengan harmonika. Pujilah Tuhan dengan synthesizer. Wow. Pujilah Tuhan dengan segala sesuatu. Muliakan namanya. Sebab Tuhan baik. Gitu. Yes. Ini muliakan Tuhan. Pengen sih saya bahas sedikit lagi nih tentang Roma 12 ini. Sebenarnya itu bagian-bagiannya sangat dalam. Ya. Nanti teman-teman bisa melengkapi juga. Nah, tadi ibadah itu adalah persembahan yang kudus. Tadi ya, seluruh kehidupan itu, ibadah yang sejati itu di seluruh kehidupan, setiap hari, setiap jam. Bukan hanya hari Minggu. Lalu ibadah yang sejati juga adalah ibadah yang kudus tadi. Kak Yesus sempat jelasin. Artinya apa kudus ini? Artinya kata kudus ini berarti terpisah ya.
tidak sama dengan dunia, tidak harus beda dengan yang duniawi, itu ibadahnya. Jadi ada ibadah yang duniawi, ada ibadah yang nggak kudus. Camkan ini baik-baik. Ini karakteristik kekristenan kita yang membuat ibadahnya beda dengan ibadah yang pada umumnya. Coba ibadah pada umumnya itu apa intinya? Mengharapkan pengabulan atas semua yang diinginkan, kan? Itu ibadah kan ya? Datang kepada dewa. Nah, gitu loh. Yang menjadikan doa, persembahan tuh bagai sesajen gitu loh. Tuhan tuh kayak mesin ATM untuk mendatangkan berkat. Nah, kita beda. Orang-orang kudus sadar bahwa hidupnya sepenuhnya untuk Allah. Karena memang hidup ini adalah miliknya. 1 Korintus 15:15 itu ya, kita telah ditebus sehingga hidup kita ini bukan lagi untuk kita sendiri tapi untuk Tuhan gitu. Jadi beribadah membuat orang dikuduskan dan semakin hari semakin seperti Kristus, seperti yang dibilang Bang Dery tadi. Pengosongan diri, hati hamba, sehingga akan beda. Dengan ibadah yang sejati ini akan membuat perbedaan yang makin kentara antara anak-anak Tuhan dengan orang-orang yang tidak kudus gitu. Ya, perbedaannya itu kayak terang dan gelap loh teman-teman. Kontras, bukan abu-abu. Kita bukan ada di sisi abu-abu. Ada satu yang sama, betul-betul kontras gitu. Jadi beda banget dengan dunia. Ironinya sekarang, kebanyakan orang Kristen kan mirip banget dengan dunia. Jadi sulit untuk menemukan perbedaannya. Kecuali agamanya, kalung salibnya, ritualnya. Itu doang gitu. Padahal harusnya lebih besar daripada itu. Ya, ibadah yang kudus gitu. Nah, ada kata berkenan ya. Tadi hidup. Ada kata ibadah itu hidup. Artinya apa ya? Kita berikan hidup. Ya, bukan sesuatu yang mati. Bisa jadi ada rasa sakit di sana. Pemberian, pengorbanan karena hidup yang diberikan. Lalu tadi ya satu lagi nih, berkenan kepada Allah. Apa artinya teman-teman? Berkenan kepada Allah. Berkenan itu artinya kan memenuhi standar Allah ya. Memenuhi standar Allah. Jadi bukan standar manusia. Dengan baju-baju agama kita, jubah-jubah kita dan mengatasnamakan Tuhan. Tidak. Jadi sesuai dengan standar Tuhan. Firman Tuhan berkata beribadah dalam roh dan kebenaran. Jadi itu bukan berbicara lagi di satu gedung tertentu, di satu tempat tertentu, tapi dimanapun kita berada, roh dan kebenaran itu ada di hidup kita, ada di dalam tubuh kita, di hati kita. Bawalah hidupmu ini dimanapun engkau berada, menjadi orang-orang yang dipimpin dalam roh dan kebenaran. Memuliakan Tuhan gitu, di kantormu, di rumahmu, dimanapun, bahkan di kamarmu. Amin. Itulah ya abang mau share ya. Semakin mempertebal ya teman-teman. Pembahasan ibadah. Ini pisang gorengnya. Asik Sayang sendiri nih. ya. Abang jadi pengen pisang goreng. Jadi lapar. Ntar habis ini aku cari pisang goreng. Ya, bikin aja Bang, bikin. GoFood. GoFood. Sebut merek. Ya, ada teman-teman mungkin yang mau menambahkan sebelum kita tutup podcast kita pagi hari ini. Udah cukup ya. Wah. Ayo guys. Jadi podcast kita ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Iya. Iya. Makanya nggak bisa berhenti di ayat yang pertama doang kan. Tadi Bang Ro udah jabarkan sih. Lanjut ayat kedua, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia. Asik. Ya, itu berkaitan ya ayatnya. Ya, itu nggak bisa dipisahkan. Jadi kita bisa bedakan mana yang kehendak Allah, katanya mana yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi memang kekristenan harusnya menjadi pembeda. Orang-orang Kristen itu harus jadi pembeda ya. Di tengah dunia ini, di tengah lingkungan, di kantor, di rumah, harus jadi pembeda. Gitu. Nah, menjadi pembeda itu mungkin yang karena banyak menjalani ibadah yang semu mungkin ya, atau memang di dalam ketidakmengertian akhirnya pengen mungkin jadi pembeda tapi nggak tahu kan gitu, nggak tahu caranya kayak gimana. Balik lagi, kalau saya seperti Yesus, nah itu pembeda.
balik lagi ke sana. Bi- Jadi Ini kan bisa nggak main TikTok sebagai sarana ibadah? Gimana Bang Des? sarana memberitakan Injil itu bisa disebut sarana beribadah juga ya. Iya nggak Memberitakan Injil kan bagian dari ibadah loh. Nah, berarti bisa dong. Gitu. Jadi masuk ke sana, jadi pembeda di sana gitu dari yang kebanyakan apa yang terjadi di sosial media khususnya TikTok. Nah, sebagai anak-anak orang percaya, anak-anak Tuhan ya masuk ke sana jadi pembeda. Gitu. Jangan serupa dengan dunia ini, jangan joget-joget baju seksi. Nah, itu kan jadi nggak ada bedanya. Gitu. Kadang itu juga yang buat saya pusing Bang, kadang kalau ke gereja pengen menyembah Tuhan tapi lihat di depan mata itu kan ada yang bajunya seksi ya, walaupun misalnya udah dewasa rohani tapi kan kadang mata ini masih Mungkin punya keinginan ya gitu. kurang bahan mungkin bahasanya Bang. Kurang bahan. Kalau pandemi. bingung. Iya, tapi waktu itu kami sempat ngobrol kan soal itu. Sampai ada, ya kan Tuhan kan melihat hati, bukan melihat pakaian. Iya, cowok kan nggak bisa melihat hati, kan gitu. Bukan manusia, kami melihat yang di luar, kan gitu jadinya. Iya, Bang. Tapi kan yang nampak dari luar berasal dari hati. Aduh. Ya, ini saran kita. Kalau ya misalnya datang ke gereja atau apa, proper lah ya berpakaiannya. Mau pria, mau wanita juga. Sopan Jangan lah. jadi batu sandingan. Ya. Jangan jadi batu sandungan lah intinya gitu. Yes. Sampai pernah ada saya baca buku, di buku itu ada orang dari yang di luar iman, dia bilang saya pengen jadi orang Kristen, tapi kayaknya jadi orang Kristen tuh harus kaya ya, karena kalau beribadah bajunya bagus-bagus, saya nggak punya duit beli baju bagus, katanya gitu. Kayak jadi image kekristenannya jadi beda, jadi aneh gitu sih. Ada juga dulu teman mau datang ke gereja juga ya, dia minder gitu karena nggak punya HP bagus gitu, takutnya nanti orang lihat pukul bagus. Wah, ini Tuni nunit jadi malu dia kalau bunyi. Poli-poli. dia takut tuh kalau bunyi. Gitu. Ya HP yang masih ini apa ya, game puzzle-nya itu masih betul-betul real ya, dilempar aja HP-nya, susun lagi. Tapi teman-teman, pada intinya sih apa ya, mau ibadahnya di gereja. Jadi kita juga tidak apa ya, mengatakan oh kalau boleh kita pakai gadget kita. Gadget ini kan artinya sarana ya. Apa ya? Untuk menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. TikTok juga sebagai sarana kita untuk membawa orang-orang pada Kristus. Kita menyembah juga di sana dengan lagu pujian kita misalnya begitu ya. Tapi bukan berarti kita jadi ke situ semua gitu. Ibadah bagaimana dengan gereja, ibadah gereja dan lain sebagainya. Abang bilang, yang satu dilakukan, yang lain jangan ditinggalkan ya. Pertemuan-pertemuan ibadah kita kata firman Tuhan. Nah, mau bagaimanapun caranya janganlah saling menyalahkan. Yang penting kita melihat bahwa hati terus apa ya, modestinya ada di sana. Kita nggak menjadi aneh-aneh dalam melakukannya itu. Boleh TikTokan, tapi jangan jadi aneh-aneh juga gayanya gitu ya. Ya. Janganlah pula kehabisan waktu di sana ya Bang ya. Iya, kalau mau apa ya kontekstual, ya apa ya berhikmat juga untuk menjadi kontekstualnya. Jangan sama persis lah gitu. Dari TikTok orang baju seksi, semua kita juga harus seksi-seksi, tapi nyanyi rohani kan udah nggak masuk akal itu. Nah gitu. Iya. Setuju Bang. Gitu. Setuju Bang. Ya. KS tuh soalnya punya TikTok ya. Oh punya. Bang Dedi juga. Ayo. Udah viral punya Bang Dedi loh. Ada nanti bahasa, bisa dilihat. Ada bahasa di TikTok joget yang memberkati. Itu gimana ya KS tuh? Joget yang memberkati. Ya yang joget yang memuliakan Tuhan lah Bang. Oh gitu ya. Iya, bajunya nggak seksi-seksi, ada pendidikan
yang apa ya, ada sesuatu yang bisa diambil sama penonton gitu kan, Bang. Oh, jadi ada ya joget yang memberkati ya, Kak Estu ya? Ada. Oke, siap. Meluruskan berarti ya. Saya nggak ngerti, saya tidak tahu. Saya angkat Apalagi tangan. aku. Tapi kalau yang goyang-goyang senonoh jangan, Bang. Itu tidak memberkati. Oh, tidak memberkati. Gitu. Ya. Oke, guys. Ya. Contohin Oke. dong gimana nih joget yang memberkati ini. Ini Bang, tenenenet, Krishna tenenenet. Nah ini memberkati nih. Ini memberkati. Joget terus ada ayat-ayatnya, Bang. Aduh, mantap. Ini boleh kita simpulkan ya, 2 Korintus 3:18 nih, menarik. Boleh, Bang. Silakan. 2 Korintus 3:18 ini bilang begini, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya, dalam kemuliaan yang makin besar. Ini luar biasa ayat ini. Kita semua, anak-anak Tuhan ya maksudnya ya, mencerminkan kemuliaan Tuhan loh, dengan muka yang tak berselubung. Jadi gak ada yang ditutup-tutupi. Panggilan kita itu adalah mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan tidak ada yang ditutupi. Jadi mari otentik dalam kehidupan kekristenan kita, dalam kehidupan kita yang menjadi ibadah kita yang sejati. Persembahkan hidup kita ini. Karena kemuliaan itu katanya tadi kan ya, datangnya dari Tuhan loh, yang adalah roh. Jadi jangan persembahkan hidupmu untuk hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, teman-teman. Ya, kembali ya, kamu yang belum dimuridkan, beri dirimu dimuridkan. Asik. Kontak kita. Persembahkan tubuhmu. Karena kita ini mencerminkan loh kemuliaan Tuhan. Wow. Dan kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Jadi karena kemuliaan itu datangnya daripada Tuhan yang ada roh, katanya dia, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Diubah di sana itu dipakai kata transform. Kita itu ditransformasi menjadi serupa Kristus. Dalam kemuliaannya itu katanya makin besar loh. Jadi jangan main-main. Jangan kamu harus put respect on your spiritual life. Jadi teman-teman, adik-adik, kamu sekarang bekerja sebagai apa? Kamu hidup sebagai apa? Put respect on your spiritual life, on the grace of God yang bekerja dalam kehidupanmu, karena ada kemuliaan di situ loh. Jangan cemari, tapi beri dirimu untuk terus ditransformasi menjadi serupa. Jadi ibadah, lakukanlah ibadah yang mentransformasi hidupmu. Jadi berikan hidupmu. Ibadah yang sejati adalah ibadah yang mentransformasi, mengubah secara radikal. Bukan hanya mengubah dikit-dikit ya. Misalnya jarinya dikutek-kutekin, itu bukan transformasi. Transformasi itu betul-betul mengubah secara radikal wujud kita dari kepompong menjadi kupu-kupu gitu. Ya, itu betul-betul berubah dari satu hal yang belum sempurna menjadi sempurna. Ini teman-teman. Jadi mentransformasi kita. Mentransformasi kita kepada apa? Boleh ya, saya kasih 6 poin aja. Hanya poinnya aja. Nanti kalian bisa pelajari masing-masing. Kalau yang saya mengerti, ibadah yang sejati, yang mentransformasi itu, seharusnya membuat kita rendah hati. Should make us humble. Ya, jadi kita tahu bahwa semakin saya mempersembahkan hidup kita, saya semakin tahu bahwa Allah lah yang mulia. Saya hanyalah hamba. Saya ini insignifikan, tak berdaya di hadapan Tuhan yang luar biasa. Kita harus humble di hadapan Tuhan yang agung dan mulia. Lalu yang kedua, ibadah yang sejati itu haruslah membuat kita secure. Secure ini maksudnya ya, bukan rasa aman karena dihasilkan kenyamanan gedungnya, AC, kursi, enggak, atau disambut baik atau musik yang menyenangkan, enggak gitu. Tapi kenyamanan yang dihasilkan karena kekuatan ibadah tadi, kekuatan persembahan hidup tadi yang dihasilkan dari kehidupan yang berpusatkan kepada juru selamat kita, Yesus Kristus, batu karang kita, secure kita di sana. Kalau kamu makin rajin ibadah, makin nggak secure dengan keselamatan, what's wrong with that? Gitu. Lalu yang ketiga itu ibadah yang sejati itu, teman-teman, ya harusnya membuat kita grateful, penuh rasa syukur. Ya, Mazmur 100 itu bilang, bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah dengan sukacita, masuk dalam pelataran dengan puji-pujian.
makin sering ibadah, sering melayani, bekerja atau apa misalnya gitu ya, kamu penuh dengan rasa tekanan, kehilangan rasa syukur. Ada yang hilang di situ teman-teman. Gitu. Temukan kembali sukacita. Lalu yang keempat, menyembah Tuhan, beribadah yang sejati, itu seharusnya membuat kita holy. Bukan menjadi munafik, ada dosa-dosa yang masih tersembunyi kita lakukan dan lain sebagainya. Jadi kudus karena Allah kita kudus yang menguduskan kita setiap saat ketika kita mempersembahkan hidup kita. Nah, ini dua hal poin terakhir yang menurut saya juga harus kembali hidup di tengah-tengah anak-anak muda, anak-anak Tuhan, anak-anak orang-orang Kristen ya. Ibadah juga seharusnya membuat kita more loving than ever. Jadi semakin lebih mengasihi, bukan makin terpecah-pecah, menganggap diri kita paling benar dan orang lain kurang. Penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih persaudaraan, ya empati, bukan malah membenci. Kan firman Tuhan kalau kita benci sama saudara kita itu pembunuh manusia loh katanya di 1 Yohanes gitu. Jadi teman-teman more loving gitu. Dan yang terakhir adalah ibadah kita seharusnya membuat kita semakin mission minded ya, semakin punya hati belas kasihan, punya hati misi ini bukan berbicara jadi misionaris top gitu ya, tapi punya hati untuk menjangkau yang terhilang. Bukti bahwa ibadah kita, persembahan hidup kita itu betul-betul berkenan di hadapan Tuhan. Jadi kita ingin bawa orang kepada good news gitu, kepada salvation, kepada keselamatan yang dari Tuhan. Membawa orang ke kayu salib supaya dia bisa melihat bahwa di sana ada keselamatan, ada pemulihan, ada kehidupan baru. Jadi teman-teman, 6 poin ini menurut saya adalah tolok ukur dari ibadah yang sejati, ibadah yang mentransformasi kita. Ya, God bless semuanya. Wow. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Luar biasa tentunya podcast ini. Nah, itu bisa jadi semu itu. Beri kemuliaan, tepuk tangan. Oh. Ya ampuni saya Tuhan. Ya satu sisi enggak apa-apa. Dia memang apa-apa. Iya dong. Nanti harus dikorek, Bang. Harus dikorek lagi tuh. Kemuliaan itu apa? Beri kemuliaan itu apa? Bukan tepuk tangan kan? Nanti berarti di podcast selanjutnya. Ampun. Peace. Ya, luar biasa ya teman-teman ya. Kita sudah mendengar banyak hal tentang ibadah yang sejati, ibadah yang benar, ibadah yang semu. Tentunya semua ini akan membuka ya cakrawala pikiran kita gitu ya, wala pikir kita, dan kita semakin diberkati dan kita semakin paham tentunya apa itu ibadah yang sejati. Nah, kita mau tutup podcast kita pagi hari ini. Nanti saya minta dengan hormat ya Kak Estu deh ya, nanti bisa mendoakan setiap pendengar podcast pada pagi hari ini dan kita semua. Tapi saya tutup melalui satu ayat di Hosea 6 ayat 6. Ya, ini adalah perkataan Allah melalui Nabi Hosea ya. Dikatakan bahwa sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan aku menyukai pengenalan akan Allah daripada korban-korban bakaran. Ya, saat itu memang bangsa ini, kaum ini adalah bangsa yang fokus pada rutinitas. Gitu ya. Mereka memberikan korban sembelihan, mereka memberikan korban-korban bakaran, tetapi tidak ada kasih setia kepada Tuhan, tidak ada pengenalan akan Tuhan. Ya, jangan sampai kita seperti bangsa ini, gitu ya. Kita mengerjakan rutinitas pelayanan, kita mengerjakan segala sesuatu mungkin kegiatan yang rohani, tetapi ya kita mengerjakannya itu tidak seperti apa yang Allah rindukan, tidak ada kasih setia dan tidak ada pengenalan akan Tuhan. Ya, jadi teman-teman, ya kita berfokus ya God oriented. Ya, tadi Bang Roy dan Bang Dedi juga sudah singgung bahwa fokus kita hanya untuk mempermuliakan nama Allah. Amin, teman-teman. Itu aja podcast kita pada pagi hari ini. Saya persilakan Kak Estu bisa tutup dalam doa. Silakan. Oke, mari teman-teman kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, bersyukur buat hari ini kami boleh mendengar kebenaran Tuhan, bagaimana ibadah yang sejati, bagaimana ibadah yang Engkau kehendaki untuk kami lakukan ya Bapa. Berdoa buat setiap
pendengar podcast Tuhan yang mungkin saat ini masih terperangkap dengan ibadah-ibadah yang semu Tuhan. Kami berdoa Tuhan mendukung setiap mereka para pendengar Tuhan supaya mereka boleh mengerti Tuhan ibadah yang sejati kepadamu Tuhan, ibadah yang sungguh-sungguh Engkau rindukan Tuhan, ibadah yang dipenuhi dengan relasi dengan Allah, bukan hanya sekedar ritual agamawi saja ya Bapa. Tuhan, kami berdoa Tuhan mendukung para pendengar podcast ini Tuhan supaya mereka boleh kembali untuk Ya, bertobat Tuhan, kembali Tuhan Yesus untuk mengejar pengenalan akan Allah Tuhan lebih daripada sekedar memberikan persembahan-persembahan, lebih dari sekedar pelayanan-pelayanan yang semu, ibadah-ibadah yang semu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, namamu Bapa boleh dikenal lebih lagi Tuhan, setiap pendengar demi pendengar Tuhan yang mendengarkan podcast ini Tuhan. Bapak juga berdoa Tuhan untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin saat ini terperangkap Bapak dengan ibadah yang semu Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan biar setiap mereka boleh kembali Tuhan mencari Tuhan Yesus kelegaan daripadamu, mencari makanan yang daripadamu Tuhan, memiliki haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu, supaya benar Tuhan setiap mereka boleh kembali disegarkan dengan kasih-Mu Tuhan, kembali disegarkan dengan makanan-makanan rohani yang boleh yes. mereka dapatkan dari pengenalan akan Engkau, dari pembacaan firman Tuhan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap kebenaran yang boleh disampaikan lewat podcast ini Tuhan. Kami rindu Tuhan biar podcast ini memberkati banyak orang Tuhan. Kami rindu Tuhan podcast ini Bapa boleh terus memuliakan nama Tuhan, membuat orang-orang mengenal Tuhan, membuat orang-orang yang belum tahu, yang masih buta akan kebenaran boleh menjadi terbuka, mengerti akan kebenaran Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, kami bersyukur untuk podcast ini Bapa. Segala kemuliaan Yes. hanya bagi namamu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan kita. Benar-benar ya, Bang Det. Siap. Itu benar tuh, boleh tuh. Oke, thank you teman-teman semua, rekan-rekan, anak-anak muda, generasi muda dimanapun berada. Ya, mungkin sekian podcast kita pagi hari ini. Saya tetap ingatkan buat teman-teman, subscribe channel YouTube kami, follow Spotify kami, IG kami juga. Ya, tetap pantengin ya, dan bisa didengarkan juga podcast-podcast sebelumnya yang sudah kami sajikan untuk teman-teman semua. Dan kami rindu itu bisa memberkati teman-teman semua. Mungkin segitu saja, kita undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Bye-bye.